Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan baik. Dan sebelum kita melakukan semua aktivitas kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur urapi kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami baca. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita baca di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya, saudaraku yang kekasih, kita akan bicara pagi hari ini mempertahankan iman yang murni. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Abraham telah menerima janji Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan, ya. Abraham menanti janji Tuhan begitu lama, hampir sekitar 25 tahun dia menanti janji itu. Dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harapkan, dia belum terima, ya. Dia belum terima. Dan Abraham pernah mengeluh kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 berkata, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Jadi sepertinya ya Abraham juga karena terlalu lama sehingga dia mulai bimbang dengan itu. Tetapi saudara, Tuhan meneguhkan apa yang Tuhan janjikan itu. Di dalam ayat yang ke-6, 4 dan ayat sampai ayat yang ke-6 dari Kejadian 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan meneguhkan janji itu. Dia tidak mungkin akan membatalkan janji itu. Itu sebabnya dengan peneguhan ini, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Abraham adalah dia tetap berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dari Roma 4 tadi berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini sepertinya tidak ada pegangan apa-apa dari Abraham. Usianya sudah semakin lanjut, ya dia sudah semakin tua, dan Sarah juga ya kandungannya sudah tertutup, ya sudah mati haid. Namun disinilah ya Abraham tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi hal yang dilakukan oleh Abraham bahwa ia tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa imannya tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menyadari akan kondisi ini secara manusia
Tidak mungkin lagi Abraham dan Sarah bisa mendapatkan anak. Secara medis ini sangat tidak mungkin. Sudah mati haid. Tetapi Abraham tetap percaya apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan itu untuk hidupnya. Sebab dia percaya bahwa sesuatu yang belum ada, Tuhan dapat melakukan itu menjadi ada. Itu sebabnya imannya tidak menjadi lemah. Imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, setiap hari kita boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Apapun kondisi saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan hidup, tetapi mari tetap kuat, percaya firman Tuhan. Dan yang terakhir, dia tidak bimbang. Ayat yang ke-20 katakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, ini yang paling penting. Kondisi keadaan apapun, mari kita tetap memuji Tuhan, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Abraham menghadapi kondisi ini, dia tidak bimbang, tetapi dia tetap percaya akan janji-janjinya sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Community of Miracle, biarlah kita meneladani kehidupan Abraham ini, bahwa dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tidak menjadi imannya tidak menjadi lemah dan tidak bimbang, dan tetap berharap, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupannya. Demikian Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Mari jalani kehidupan ini dengan berharap dan beriman kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, memperkuat kami, kondisi apapun yang kami hadapi, masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup, proses-proses hidup yang kami jalani, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami. Berkati Community of Miracle dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang punya profesi sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai Polri TNI, Tuhan Engkau memberkati mereka semua sebagai dosen. Engkau memberkati bahkan pedagang-pedagang, para bisnismen, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Berkati juga sahabat-sahabat yang sakit Tuhan, Engkau tolong jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Oleh kuasa pilur-pilur Yesus, percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dan menyembuhkan sahabat-sahabat kami. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkat Abraham, Ishak, Israel akan turun atas hidup mereka, sehingga mereka bersuka cita dengan usia yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang studi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tuhan Engkau memberkati bahkan perguruan tinggi. Jadikan mereka anak terpuji, ternama, terhormat, berprestasi. Dan kami percaya mereka akan menjadi bintang-bintang di kelas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ketua umum kami Ibu Shirley yang ada di Swedia. Tuhan tolong dia. Bahkan semua donatur-donatur yang membantu pelayanan Community of Miracle. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Berkati pelayanan Community of Miracle. Kami berdoa hari ini Tuhan. Apabila iblis coba menghancurkan, mengacaukan pelayanan ini, maka kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Patahkan, hancurkan pekerjaan iblis. Biarlah kami terus hidup di dalam kerendahan hati. Kami hidup dengan kelemah lembutan. Sehingga kami betul-betul diberkati dengan pelayanan ini. Memberkati seluruh sahabat-sahabat di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa, bersyukur, haleluya. Amin.